Jenius medis. Lanjut lagi, jangan lupa like, komen dan share cerita ini ke media sosial yang sahabat punya. Terima kasih. Bab tahun 1976 sampai tahun 1978. Hebat. Dengan cara ini, waktu yang dibutuhkan untuk penyulingan selanjutnya bisa sangat dipersingkat dan efisiensinya bisa lebih ditingkatkan. Tutut, sia-sia saja api yang ada di tangan Kou Tianhuo ini. Jericho Lee menghela nafas dengan emosi dan melihat keajaiban itu. Senjata di tangannya dengan kepuasan. Hampir 2000 senjata sihir tingkat tinggi, efeknya jauh lebih baik dari yang dibayangkan. Hei, aku khawatir ini bisa lebih ditingkatkan jika kita bisa mendapatkan Tianhuo lain di masa depan. Saya harus mengatakan, alangkah baiknya dia merasa gatal karena tidak hanya ada api surgawi di dunia, tetapi juga beberapa nyala api spontan, yang juga sangat kuat. Sepertinya dia harus lebih memperhatikannya di masa depan. Bahkan jika dia tidak menggunakannya sendiri, dia dapat menyerahkannya kepada alkemis lain di keluarga Suanyi, dan para alkemis dapat menggunakannya. Selain itu, Li Wenyan sebagai ahli mantra juga dapat menggunakan api yang kuat untuk meningkatkan kualitas material, yang tentunya berguna baginya untuk menyempurnakan mantra yang kuat. Bahkan mundur 10.000 langkah, nyala api Skyfire yang kuat juga dapat digunakan untuk bertarung, yang juga sangat membantu untuk peningkatan kekuatan. Dia melempar senjata sihir tingkat tinggi ke dalam ring penyimpanan, dan matanya tertuju pada susunan pemurnian kedua. Penempaan Fei Long Dao terus berlanjut. Sepertinya penempaan kedua membutuhkan waktu lebih lama dibandingkan penempaan pertama. Jericho Lee mengerutkan kening, tetapi hasilnya berbeda dari yang dia pikirkan. Dia mengira pedang naga terbang itu terbentuk pada awalnya, dan penempaan kedua tidak akan memakan waktu lama. Hasilnya, senjata sihir tingkat lanjut yang terbuat dari besi meteorit Suewu telah selesai, dan penempaan kedua senjata sihir perantara, pedang naga terbang, belum selesai. 6 jam berlalu. Akhirnya selesai. Jericho Lee menghela nafas lega dan mengeluarkan pedang naga baru dari susunan pemurnian senjata. Butuh waktu 11 jam, 2 kali lebih lama dari senjata ajaib pertama. Begitu Fei Long Dao mulai, dia merasakan kekuatan yang membara. Setelah mengamati sejenak, dia menunjuk alisnya dan berkata, ya, kualitasnya benar-benar meningkat, mencapai tingkat senjata sihir tingkat lanjut. Dan hanya 1000 garis. Ia memiliki 2 karakteristik. Dalam hal ini, jika Anda dapat menambahkan beragam material, maka kenaikannya juga harus beragam. Tentu saja, dia tidak menyangka bahwa selama penambahan material baru tanpa batas, Anda dapat meningkatkan tanpa batas. Tidak mungkin. Kekuatan bahan apapun terbatas, dan ini bukan 1 tambah 1 sama dengan 2, menambahkan beberapa sama dengan lebih banyak. Seringkali, penambahan material baru tidak akan meningkatkan kualitas, namun akan menimbulkan hasil negatif yaitu 1 tambah 1 sama dengan 0. Jika memang hanya soal matematika 1 tambah 1, maka seorang pejuang bisa menjadi pemurni senjata. Tidak buruk. Dao ini akan disebut Zanlong Dao di masa depan. Jericho Lee melemparkan senjata ajaib itu ke dalam ring penyimpanan, lalu mengeluarkan pisau lain. Itu adalah pedang samurai. Itu adalah senjata ajaib tingkat tinggi. Ini digunakan oleh Fujiwara Kitagawa. Ia juga salah satu anggota keluarga kaya di Jiuxuanmen. Saya sebenarnya tidak ingin menyimpan barang-barang Jepang, tetapi jika dihancurkan, barang-barang itu akan terbuang dan dipalsukan lagi. Barang bagus apa itu? Sebaliknya, akan lebih baik menggunakan bahan baru untuk membuatnya. Sebaliknya, hal ini akan menghemat waktu. Menurut waktu penempaan kedua Fei Long Dao, waktu penempaan kedua hampir 2 kali lebih lama dari waktu penempaan pertama. Jericho Lee tidak ingin melakukan lebih banyak hal tanpa pamrih ini. Karena itu juga pisau, ayo gunakan Huoyun Jinshi untuk menciumnya. Baru saja aku melebur Huoyun Jinshi. Sudah jadi. Segera, dia mengubah bentuk pedang samurai dan memadukannya dengan Huoyun Jinshi. Pedang samurai yang ramping segera berubah menjadi pedang lebar yang mirip dengan pedang naga. Melemparkannya ke dalam susunan pemurnian senjata, dia mengeluarkan pedang samurai lainnya. Itu adalah senjata sihir tingkat tinggi, tapi digunakan oleh Sato. Jericho Lee tidak menggunakan Huoyun Jinshi untuk menciumnya kali ini, tetapi mengeluarkan bahan seperti sutra. Sutra bulu api, benda semacam ini yang dipadukan dengan pisau ini, seharusnya mampu menciptakan semacam pisau yang dapat diubah bentuknya sesuka hati, tidak terduga dan fleksibel. Lakukan apa yang Anda katakan, dia melakukannya lagi, dan kemudian melemparkan barang-barang yang sudah meleleh ke dalam susunan peleburan. Lalu ada pedang samurai tingkat rendah senjata roh iblis angin Sato, pedang hantu, dan pedang Tianhuo milik Kou Tianhuo.
Kedua pedang ini adalah senjata roh tingkat tinggi. Saya khawatir tidak mudah untuk meningkatkannya. Di kompetisi internasional, dua lawan terakhir menggunakan senjata psionik, yang semuanya ada di sakunya. Mudah untuk mengatakan bahwa artefak tingkat rendah setidaknya merupakan artefak tingkat menengah jika dipromosikan. Lebih baik lagi jika dipromosikan menjadi artefak tingkat tinggi. Namun tidak mudah untuk mendapatkan dua alat psionik tingkat tinggi, karena keduanya sudah merupakan alat psionik tingkat tinggi. Jika Anda ingin meningkatkannya, Anda harus menerobos Lingbao. Jericho Lee harus menggunakan dirinya sebagai media untuk mengkomunikasikan aura langit dan bumi, jika tidak, dia pasti akan gagal. Sama halnya dengan penempaan kedua. Anda tidak dapat memanfaatkannya. Tidak masalah, tempa dulu pedang samurai tingkat senjata roh tingkat rendah ini. Begitu Dao dimulai, Jericho Lee merasakan perlawanan. Roh dalam Dao sangat menentangnya dan sepertinya memusuhi dia. Ini juga normal, pemilik aslinya adalah iblis angin Sato, mati di tangan Jericho Lee, musuh Jericho Lee secara alami melawan. Bahkan jika kamu menolakku, tidak ada gunanya. Jericho Lee bersenandung dingin, melepaskan kekuatan jiwanya, dengan paksa menekannya, dan menghapus sisa merek jiwa Sato. Segera setelah mereknya dihapus, perlawanan dari pisaunya segera hilang. Keluar. Jericho Lee menghela napas, dan bayangan samar muncul di pisaunya. Itu cerdas. Di lapangan hari itu, Sato tidak menunjukkan semangat, dan Jericho Lee tidak melihat semangat pedang. Sekarang setelah aku melihatnya, dia hampir tidak tertawa. Ternyata itu tit hitam. Pantas saja dia tidak mengizinkanmu menunjukkan tubuh aslimu. Wu Shankui, sejenis monster burung, pandai terbang dan kecepatan, tapi tidak pandai bertarung. Hal ini relatif lemah. Biasanya menyerang berdasarkan kecepatan. Ketika menghadapi krisis, pilihan pertama adalah melarikan diri. Dapat dikatakan bahwa monster jenis ini hanya berguna bagi beberapa seni bela diri yang ahli dalam kecepatan, tetapi tidak membantu sebagian besar seni bela diri. Wu Shankui mengecil, tidak membantah, tidak pandai bertarung, pandai berlari. Monster sepertimu dimasukkan ke dalam senjata roh yang kuat dan agresif semacam ini. Pemurni senjata manakah yang berada dalam kekacauan seperti itu? Jericho Lee menggelengkan kepalanya dengan lurus. Dalam kata-katanya, sangat mustahil untuk membuat pertandingan konyol seperti itu. Jika suatu alat roh ingin memiliki potensi pertumbuhan, maka harus memiliki tingkat kesesuaian yang tinggi dengan alat roh itu sendiri. Misalnya, pedang jiwa es terbuat dari roh es, besi dingin, dan udara dingin yang berat. Roh instrumen yang dapat ditandingkan haruslah yang dapat mengendalikan kekuatan tersebut, dan ciri-ciri dari roh instrumen itu sendiri harus diperhatikan. Kalau ruh itu juga milik ruh monster dingin yin, belum tentu oke, karena kita harus memperhatikan 5 unsur, yin dan yang. 7 laba-laba kejahatan menyukai lingkungan dingin yin, tetapi mereka bukanlah binatang jahat tipe dingin yin, tetapi binatang beracun. Dingin dapat menekan volatilisasi dan difusi toksisitas. Dengan kombinasi sempurna ini, pedang Bingpo dapat mencapai level senjata roh tingkat menengah, dan kekuatannya sebanding dengan senjata roh tingkat lanjut biasa, dan potensi pertumbuhannya juga besar. Kalau menyangkut diriku, aku yakin aku harus mengulanginya. Bab 1977. Tanpa ragu-ragu, Jericho Lee memasukkan pedangnya ke dalam susunan pemurnian Wupin yang sudah diatur, dan kemudian mulai menggunakan susunan pemurnian lainnya. Divestasi. Ini adalah fungsi yang tidak dimiliki oleh susunan pemurnian senjata tingkat rendah. Itu dapat memisahkan senjata roh dari senjata roh. Karena adanya beberapa aturan jalan maka ruh alat ruh itu sendiri menyatu dengan alat ruh tersebut. Asalkan berjalan berlawanan arah, ruh bisa lepas. Yang ingin dilakukan Jericho Lee sekarang adalah mengupas tit hitam itu, menempa kembali pedang samurai, lalu menggantinya dengan spirit yang lebih cocok. Sedangkan untuk semangat Wu Shankui, kita harus membuat senjata roh yang lebih cocok. Proses pengupasannya lancar dan hanya memakan waktu 1 jam. Setelah kehilangan semangat senjatanya, kilau pedang samurai segera menjadi redup, dan kekuatannya berkurang drastis. Puff. Saat api langit naik, dia segera melelehkannya, lalu menambahkan material baru dengan tingkat kesesuaian yang tinggi. Sifat pedang samurai langsung berubah. Menurutku, fitur ini paling konsisten dengan efek petir. Kebetulan di antara 18 roh, ada macan tutul petir setingkat iblis besar, yang sangat cocok. Mungkin Anda bisa meningkatkan ke senjata psionik tingkat lanjut di sekali jalan api langit terus menyala. Butuh 2 hari, tetapi selesai dalam setengah hari. Lalu dia melepaskan macan tutul petir dari monster itu. Aum. Begitu macan tutul petir keluar, ia mengaum ke arahnya dan berjuang untuk berlari.
Cacat mental. Bisakah kamu lari? Jadilah semangatmu. Jericho Lee memutar matanya dan segera mengikat macan tutul petir itu. Kamu benar-benar berlari. Dalam kondisimu, kamu mungkin tidak bisa mengalahkan pemula di periode pembukaan lembah, dan aku khawatir kamu tidak akan bisa mengalahkannya. Sama baiknya denganku jika kamu berada di tangan orang lain. Hasil terburuknya adalah roh monster itu ada di tangannya, dan dia bisa tumbuh dengan roh itu dan meningkatkan kekuatannya. Jika menyangkut tangan orang lain, itu bukanlah senjata. Bisa langsung ditelan. Ada banyak cara untuk melahap roh iblis dan binatang di dunia seni bela diri, bahkan di sekolah yang mulia dan terhormat, belum lagi iblis. Mengaum. Macan tutul guntur sepertinya mengerti, dan tidak lagi meronta. Masuk. Jericho Lee memberi perintah, dan ia terbang ke dalam susunan pemurnian senjata. Cahaya yang lebih kuat meledak pada susunan pemurnian senjata, dan rune itu terbang berkeliling. Langkah selanjutnya adalah menunggu perlahan. Butuh waktu 3 hari, dan beberapa senjata ajaib telah ditempa. Dalam 3 hari, dia bisa merasakan senjata ajaib dalam susunannya semakin kuat, tapi masih tidak ada gerakan di langit. Tutut, sudah jelas materialnya telah dicairkan oleh Skyfire, menghemat banyak waktu. Sepertinya penempaan kedua hanya membuang-buang waktu. Dulu, saat dia menempa pedang jiwa es, butuh 3 hari untuk menyelesaikannya. Laba-laba 7 dosa memasuki susunan pemurnian senjata sampai guntur langit muncul. Ini juga berkat api langit, jika tidak maka akan memakan waktu berhari-hari. Pada sore hari ketiga, awan gelap tiba-tiba muncul di atas langit. Akhirnya, melihat awan gelap berarti guntur akan datang, dan keberhasilan menempa alat roh tidak jauh lagi. Boom! Awan gelap bergulung dan kilat mengamuk. Jericho Lee menatap awan gelap di langit, kekuatan ini lebih kuat dari pedang Bingpo pada saat itu. Tampaknya itu setidaknya merupakan senjata roh perantara. Kekuatan guntur langit didasarkan pada kekuatan senjata roh. Boom! Awan gelap bergulung, dan guntur langit turun, menebas pedang pemurnian senjata arai. Dengan pengalaman sebelumnya, dia tidak pernah berpikir untuk mencegat guntur ini dan membiarkannya memotong. Bilahnya bergetar, tetapi tidak ada bekas luka. Sebaliknya, itu memancarkan semacam cahaya dingin busur listrik. Itu kebetulan ini adalah macan tutul petir. Baptisan Tianlei harus lebih kuat dari sebelumnya, dan Thunder Avenue juga merupakan avenue yang sangat kuat. Bukan kebetulan, guntur susulan akan diperkuat. Benar saja, setelah beberapa hari guntur, lengkungan pada pisau menjadi semakin kuat dan terang, dan awan gelap di langit dengan cepat menjadi semakin padat, dan kilat menggelinding. Boom! Guntur ini hampir terjadi 2 kali lebih kuat dari sebelumnya. Pada saat ini, orang-orang di kaki gunung memandangi awan gelap di atas langit dan bertanya-tanya. Aneh, bagaimana langit bisa bergemuruh? Tidak, ramalan cuaca cerah. Orang-orang yang lewat sangat bingung, saling memandang, merasa terkejut. Dan mereka yang masuk dan keluar dari aula Suanyi menyadari sesuatu satu demi satu. Bukankah itu seseorang yang membuat alkimia di gunung? Tidak mungkin. Hanya obat mujarab yang bisa menjatuhkan guntur. Itu adalah ahli alkimia sejati. Siapa di dunia ini yang dapat mencapai pencapaian seperti itu? Jika itu bukan alkimia, itu alkimia. Lihatlah warna gunturnya. Itu pasti senjata ajaib. Apa? Senjata roh. Apa kejutannya? Tahukah kamu bahwa ada pemurni senjata yang sangat kuat di Suanyimen? Sang pejuang. Siapa selain dia? Kalau begitu, dia sedang menyempurnakan senjata di gunung sekarang. Sepertinya begitu, sayang sekali. Aku benar-benar iri. Aku adalah ahli pemurnian senjata tingkat master jika aku bisa membuat senjata roh. Meskipun sekte Suanyi ini adalah bintang yang sedang naik daun, itu tidak kalah dengan banyak sekolah kelas 2. Master yang bisa membuat senjata psikis bisa menandingi sekte. Mereka yang mengetahui barang tersebut melihat petunjuknya satu demi satu, dan bahkan menebak siapa orang yang sedang menyempurnakan senjata di gunung tersebut. Halaman dalam aula Suanyi. Li Wenyan dan Zuo Jin juga memperhatikan pergerakan Hausan. Seperti yang diharapkan, Li Shao membuat senjata ajaib. Zuo Jian memasang ekspresi yang tidak terduga. Li Wenyan merenung, lihat postur ini, diperkirakan itu bukan artefak biasa. Anak ini, tingkat pemurnian senjatanya benar-benar meningkat pesat. Dan beberapa hal penting dari Suanyi telah dipindahkan. Misalnya, aula alkimia, aula instrumen alkimia, aula alkimia Fu, dan aula susunan semuanya telah dipindahkan ke sini. Aula Suanyi di kaki gunung adalah jendela untuk menjual aula alkimia. Bakat yang direkrut sebelumnya secara bertahap ditransfer ke sini.
Tampaknya tempat ini akan menjadi markas besar Sekte Suanyi untuk saat ini. Sebelum Jericho Lee memasuki dunia seni bela diri, dia mencari puncak gunung dan membangun gerbang yang merupakan fondasi Sekte Suanyi. Gerakan yang dilakukan Jericho Lee tentu saja menarik perhatian seluruh orang di Suanyi. Beberapa di antaranya adalah miliknya sendiri, dan sebagian besar adalah bakat yang kemudian diserap oleh Li Wenyan. Awalnya mereka tidak percaya bahwa ada seorang master yang bisa membuat senjata spiritual di Suanyi, tapi sekarang mereka semua mempercayainya. Hanya menempa senjata roh yang bisa menimbulkan kehebohan besar. Tidak mudah menjadi Tuan Muda Suanyi. Aku sudah bilang sebelumnya bahwa Tuan Muda bukan hanya ahli alkimia, tapi juga ahli alkimia. Tuan kita juga ahli pesona. Pemimpin aula kiri adalah ahli mekanisme. Suanyi adalah ahli mekanisme. Benar-benar penuh dengan bakat. Apa yang tidak disangka Jericho Lee adalah bahwa gerakan yang disebabkan oleh penempaan senjata rohnya di gunung belakang telah meningkatkan kekuatan sentripetal orang-orang Suanyi secara signifikan dan memberi mereka kepercayaan diri yang besar. Bab 1978. Dekat kiri, biarlah orang-orang berjaga, agar tidak ada yang membuat masalah. Perintah Li Wenyan. Ya. Zhuo Jian juga sangat jelas bahwa dia tidak dapat diganggu saat memurnikan, jika tidak, konsekuensinya akan sangat serius. Kembali bukit. 90. Jika ada 10 lagi, Anda bisa mencapai standar senjata roh tingkat lanjut. Jericho Lee terlihat bersemangat. Begitu dia menerobos senjata roh tingkat lanjut, kekuatannya akan meningkat pesat. Terutama, jalan petir dan kilat yang diberikan oleh senjata roh ini sangat kuat, dan produk akhirnya akan sangat kuat. Bum-bum. Guntur mendarat dengan intensif, tanpa kelemahan sedikit pun, dan terus turun. Segera melampaui batas 100. Senjata roh yang sangat bagus dan canggih. Selanjutnya, satu guntur lagi akan membuat senjata roh sedikit lebih kuat. Dengan cara ini, 2 jam berlalu sebelum guntur akhirnya berhenti dan awan gelap menghilang. 200. Teman baik, kekuatan ini seharusnya cukup untuk dibandingkan dengan master di bawah master jiwa Zongjing. Batasan senjata roh tingkat tinggi adalah 100 guntur surgawi. Tambahan 100 tidak dapat diremehkan untuk meningkatkan kekuatan senjata roh. Awalnya, senjata roh tingkat tinggi hanya dapat dibandingkan dengan jiwa pada umumnya. Master di tengah tahap eksoterik, yang bahkan sangat enggan. Namun, senjata roh ini jauh lebih kuat dari senjata roh tingkat tinggi biasa. Ini pasti dapat bersaing dengan sebagian besar master jiwa Zongjing. Jika Anda memberikannya kepada seorang master biasa di tahap akhir Yuanying, itu akan cukup untuk melawan yang kuat di tahap tengah pengusiran setan dan memiliki peluang tertentu untuk mengalahkan lawan. Tentu saja, jika Anda ingin bersaing dengan Gao Jinghun, itu tergantung pada kekuatan pengguna. Dimulai dengan senjata roh, Jericho Lee mengamati dan mengangguk puas, tak terduga, jalan guntur. Dan kualitasnya memiliki lompatan kualitatif, dan bentuknya bukan lagi samurai Dao asli. Sebut saja Tianlei Dao. Dalam proses penempaan, Dao ini tidak memiliki darah untuk mengenali tuannya. Saat ini, itu milik benda yang tidak memiliki pemilik. Jericho Lee tidak berencana menggunakannya sendiri. Lagi pula, dia lebih suka menggunakan pedang, dan pedang Bingpo juga memanfaatkannya. Tidak perlu menggantinya dengan senjata baru. Meskipun dia berencana untuk pindah dengan identitas baru di masa depan, dia juga harus membuat senjata pedang baru. Dia akan memberikan pisaunya kepada Li Wenyan. Faktanya, Li Wenyan juga memiliki senjata sakti yaitu pena hakim di tangannya yang diwarisi dari Xia Houji. Namun, Jericho Lee tidak mengetahui situasi spesifik dari pena hakim. Untuk saat ini, Li Wenyan tidak menyebutkan perlunya senjata roh baru. Ia memperkirakan pena hakim sudah cukup. Masukkan Tianlei Dao ke dalam ring penyimpanan, Jericho Lee mengeluarkan ponselnya dan melihat waktu. Sudah seminggu. Ayo turun dan serahkan dulu, lalu lanjutkan menempa nanti. Dia tidak menarik susunan itu. Dia membiarkan Xiao Huang keluar dan membiarkannya menonton. Lalu dia turun gunung. Tuan Muda Li. Begitu saya sampai di halaman belakang Aula Suanyi, saya bertemu dengannya dari kejauhan. Apakah Saoli sudah selesai? Tidak, istirahatlah. Jericho Lee menggelengkan kepalanya, bagaimana dengan Sima Xiangru? Apakah ada yang datang? Ini waktu yang ditentukan. Dia sedang dalam perjalanan. Dia akan sampai di sana sekitar setengah jam. Jawab Zhuo Jian. Oh, di mana ayahku? Jericho Lee bertanya lagi. Haha. Bagaimana pemurniannya? Lihat gerakan yang baru saja kamu lakukan. Setidaknya kamu membuat senjata ajaib. Li Wenyan berkata sambil tersenyum. Apa yang sedang terjadi?
Jericho Lee tertegun sejenak, dan tiba-tiba berkata, Tianlei. Sungguh, aku hampir lupa membuat senjata ajaib di tempat seperti itu. Akan ada guntur. Aku khawatir seluruh keluarga Suanyi tahu tentang kreasiku. Senjata roh. Iya. Berapa banyak orang yang tidak memperhatikan berita besarnya. Mendengar pidato itu, Jericho Lee tersenyum masam, atau terlalu mencolok, lain kali aku masih pergi ke tempat yang lebih tersembunyi. Tidak ada yang bisa menindas Suanyi sekarang. Bahkan jika seseorang serakah, mereka harus memiliki kemampuan untuk menerobos. Li Wenyan tidak dapat menyangkalnya. Daya tarik alat-alat roh memang hebat, tetapi manusia harus memiliki kemampuan untuk mengambil sesuatu. Sama saja, Jericho Lee mengangguk dan mengeluarkan pisau Tianlei. Kemudian, begitu Li Wenyan meraihnya, dia merasakan kekuatan guntur dan kilat yang kuat. Dia terkejut, sungguh kekuatan guntur dan kilat yang kuat. Apakah ini yang baru saja kamu buat dengan cara dilempar dan diaduk? Ya. Dulunya adalah senjata roh tingkat rendah. Saya sudah menyusunnya kembali. Sekarang menjadi senjata roh tingkat tinggi. Jericho Lee menjawab dengan santai. Senjata roh tingkat lanjut. Li Wenyan dan Zuo Jin menarik napas pada saat bersamaan, menunjukkan warna tidak percaya. Keterampilan memurnikan senjatamu benar-benar bisa membuat orang ingin menangis tanpa air mata. Li Wenyan menghela nafas bahwa putranya terlalu jahat dalam memurnikan peralatan. Zuo Jian menghancurkan mulutnya dan berkata, senjata roh tingkat lanjut hampir bisa bersaing dengan master jiwa di alam menengah dan bawah. Jika berada di tangan master jiwa, pada dasarnya senjata itu tidak terkalahkan di alam master jiwa. Iya. Kalau tidak, bagaimana hal semacam ini bisa membuat sang master jiwa serakah? Namun, tidak mudah mengendalikan hal-hal ini. Jika ingin mengendalikannya, Anda harus kuat, terutama kekuatan jiwa. Jika tidak, Anda akan dengan mudah diserang. Jericho Lee berkata dengan tenang. Semakin kuat suatu benda, semakin terbatas penggunaannya. Jika gagal memenuhi syarat penggunaan, maka akan menjadi bumerang. Inilah kebenaran abadi. Artinya, senjata roh tingkat lanjut hanya bisa digunakan oleh master di atas level divisi roh. Li Wenyan berkedip. Hampir. Kondisi penggunaan senjata psionik tingkat menengah dan rendah akan jauh lebih santai. Tianlei Dao ini memiliki karakteristik khusus tersendiri. Ia dapat mengerahkan kekuatan maksimumnya hanya di tangan mereka yang mempraktikkan keterampilan atribut guntur. Tidak banyak orang yang mempraktikkan keterampilan atribut petir. Li Wenyan tidak berdaya. Tidak apa-apa bagi orang dengan atribut lain untuk menggunakannya, tapi hanya saja senjata itu tidak terlalu kuat. Tentu saja, pengguna senjata apapun semuanya manusia, dan bakat adalah kunci kekuatan. Jika prajurit itu sendiri cukup kuat, dia tidak perlu khawatir tentang atributnya sama sekali. Jericho Lee dengan santai berkata sambil tersenyum, singkirkan semuanya, dan senjata ajaib ini baru saja ditempa olehku. Dia mengeluarkan beberapa senjata ajaib yang dia buat sebelumnya. Dalam beberapa hari, kamu menghasilkan begitu banyak. Li Wenyan merasa luar biasa. Itu hanya barang biasa, kata Jericho Lee. Li Wenyan memutar matanya dan berkata, kamu mencoba membuat orang marah. Ketika dia mendapatkannya, dia menemukan bahwa beberapa senjata ajaib semuanya adalah senjata sihir tingkat tinggi. Dia terkejut. Setengah jam kemudian, Sima Xiangru datang. Li Shao, ini waktunya seminggu. Aku tidak tahu. Begitu Sima Xiangru melihat Jericho Lee, dia berlari dengan penuh semangat. Jericho Lee melemparkan senjata ajaib tingkat tinggi ke punggungnya dan berkata, lanjutkan. Begitu semuanya dimulai, Sima Xiangru merasakan kekuatan yang sangat konsisten dengan dirinya, dan dia langsung gembira, senjata ajaib tingkat lanjut. Bagus, bagus. Senjata ajaib ini sangat cocok untukku, tentu saja, itu 2000 baris, kata Jericho Lee.